Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai isolasi diri di rumah sebagai bentuk pencegahan dari COVID-19. Yuk kita simak. It's Corona time. Wabah virus corona mulai menyerang kehidupan kita. Apabila kita merasakan gejala seperti demam, batuk, atau pilek, sakit tenggorokan, atau gejala penyakit pernapasan lainnya, sebaiknya kita melakukan isolasi di rumah. Mengisolasi diri di rumah dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Tinggal di rumah dan tidak berpergian kemanapun. 2. Menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya ya. 3. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. 4. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. 5. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk dan kesulitan bernafas. 6. Hindari pemakaian bersama peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan peralatan mandi seperti gayung, sikat gigi, handuk. 7. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mempraktikkan etika batuk atau bersin yang benar. Ke-8, berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. 9. Menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. 10. Jika sakit memburuk seperti sesak nafas, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan untuk dirawat lebih lanjut ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman video mengenai 10 ways to isolate yourself at home-nya? Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan, pakai masker selalu, cuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan jangan kemana-mana ya, stay at home aja. Oke, kita bisa lawan coronavirus ini. Assalamualaikum. Pengalaman masa pandemi COVID-19. Halo teman-teman, sebut saja namaku SS. Aku seorang mahasiswi rantau asal Cirebon yang aktif berkuliah di salah satu kampus ternama di Jakarta. Di tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh kampus menyediakan perkuliahan di kelas lalu menggantinya dengan sistem perkuliahan daring. Meskipun demikian, aku merasa dilema karena sebagian teman-temanku ada yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya dan ada juga yang memilih untuk tetap bertahan di perantauan. Setelah seminggu perkuliahan daring berlangsung, orang tuaku menghubungiku dan meminta agar aku kembali ke kampung halaman. Dengan alasan, mereka khawatir jika aku terlalu lama di perantauan dengan segala keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan hidupku sehari-hari. Mengingat letak tempat tinggalku di Jakarta ini berada pada zona merah, mereka juga mengkhawatirkanku bisa terinfeksi virus corona. Akhirnya, setelah berpikir secara matang, aku memutuskan untuk menuruti permintaan orang tuaku agar kembali ke kampung halaman. Aku segera memesan tiket kereta menuju Cirebon, lalu berpamitan dengan teman-temanku yang memilih untuk tetap bertahan di perantauan. Aku menitip pesan agar mereka selalu menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sesampainya di Cirebon, aku segera menuju rumahku menggunakan transportasi umum, yaitu angkot. Ternyata, di Cirebon masih ramai oleh masyarakat yang beraktivitas di luar rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal itu dapat dilihat dari ramainya penumpang pada transportasi umum dan lalu lintas yang masih macet dipenuhi kendaraan pribadi, baik kendaraan beroda 2 maupun beroda 4. Sesampainya di rumah, aku bergegas membereskan barang-barangku
dan menyemprotnya dengan cairan disinfektan. Lalu, aku segera mandi dengan bersih agar aku tidak menjadi pembawa virus untuk mereka, yaitu keluargaku tersayang. Mengingat bahwa aku merupakan orang dalam pemantauan atau yang disebut ODP, dikarenakan memiliki riwayat sebelumnya berada pada zona merah yang mana banyak terdapat masyarakat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, selang beberapa hari setibanya aku di rumah, aku merasa demam, dilengkapi dengan batuk-batuk dan pilek. Apakah aku terkena gejala dari COVID-19? Kini, aku menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, yaitu dengan tetap tinggal di rumah, kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan anggota keluarga lain, menggunakan masker selama masa isolasi, melakukan pengukuran suhu tubuh secara berkala, menghindari pemakaian peralatan secara bersama, seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, dan gayung. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika ketika batuk dan bersin dengan benar. Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Jika teman-teman telah melakukan hal itu semua selama isolasi mandiri, namun tetap mengalami kondisi kesehatan yang makin memburuk, maka teman-teman diharuskan untuk menghubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan perawatan lebih lanjut untuk mendeteksi apakah teman-teman positif terjangkit virus corona atau tidak. Sekian ya dari ceritaku. Dadah, sampai jumpa lagi. Halo, Assalamualaikum Ayah Bunda. Ayah Bunda, kita sudah sama-sama tahu kan kalau saat ini Indonesia sedang terjadi wabah virus corona, yang mana kita harus pandai menjaga diri kita dari penularan virus ini. Salah satunya bisa dengan rajin menggunakan masker. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat masker untuk si kecil, yang mana hal ini bisa Bunda dan Ayah lakukan bersama anak-anak. Yuk langsung aja. Pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu jarum jahit, benang jahit, gunting, tali karet, dan kain perca. Kedua, minta anak untuk menggunting dengan menggunakan pola. Orang tua tetap membantu dan mengawasinya. Ini salah satu contoh pola yang sudah jadi ya Bunda. Ketiga, minta anak untuk melipat-lipat kainnya. Setelah sudah dilipat, jahit ujung kain masker. Lalu jahit kain tambahan pada sisi masker. Terakhir, jahit tali karet pada sisi masker. Nah, sekarang maskernya sudah jadi. Ayah, Bunda, dan anak-anak sudah dapat menggunakannya. Yuk, mari kita sama-sama rajin menggunakan masker untuk menghindari penularan virus COVID-19 ini. Dadah, semoga bermanfaat ya. Yuk kita jaga pola hidup bersih dan sehat bersama orang tua dan anak. Hai teman-teman, di sini aku akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik melalui 5 langkah. Langkah yang pertama adalah membasuh tangan dengan air yang mengalir. Langkah yang kedua adalah menggunakan sabun, kemudian mengisapkan sabun ke telapak tangan, ujung tangan, dan sasaran jari.
mencuci tangan, pola hidup bersih dan sehat itu sangat penting diterapkan untuk anak dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang dapat dilakukan anak adalah membersihkan tempat tidur, lalu membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, mengelap debu yang ada di meja, dan makan makanan 4 sehat 5 sempurna sesuai dengan isi piring buku dalam tahap perkembangan usia anak. Video ini kami persembahkan untuk teman-teman, saudara, dan kerabat di luar sana yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Untuk saat ini, virus COVID-19 sudah hampir menyebar luas di seluruh negeri ini. Sudah mencapai 23.000 jiwa yang terkena, 1.400 lebih jiwa yang meninggal, dan 15.000 lebih jiwa yang dirawat. Namun, masih ada 5.000 jiwa yang sembuh dari virus ini. Jadi, buat kalian, jangan takut dan jangan panik. Tetap jaga jarak dan diam diri di rumah. Mari kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan di rumah aja. Ini sebuah lagu buat kalian yang sedang isolasi diri di rumah aja. Selamat menyaksikan. Ayo kita semua jaga COVID-19. Isolasi diri di rumah aja. Jangan keluar, tetap di rumah dan jaga jarak dengan orang di rumah.